Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, banyak Allah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pandai bersyukur atau abjad syukura, karena Allah telah memberikan hidup dan kehidupan dalam menjalani roda kehidupan ini. Samping itu kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah sampai saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan subuh pagi ini saya akan coba membahas yaitu 3 peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dengan manusia lain, karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, di mana pergaulan ini penting agar manusia bisa memahami satu sama lain. Kemudian manusia juga bergaul dari semua kalangan manusia, termasuk anak-anak. Pergaulan anak bagi anak adalah sangat penting dalam membentuk, memahami fenomena sosial atau dinamika sosial di dalam masyarakat. Pada saat ini sangat mengkhawatirkan sekali pergaulan anak. Anak-anak banyak terjebak dalam pergaulan yang bebas, yang banyak melanggar norma-norma sosial dan norma agama. Bahkan mereka sampai terjebak dalam hal yang berbau kriminal seperti tawuran, LGBT, kemudian judi online dan lain sebagainya, yang merupakan fenomena sosial yang dihadapi masyarakat. Agama Islam sebagai agama yang dianut kita adalah menjadi solusi bagi kita dalam memahami dan mengawasi pergaulan anak. Ini penting bagi anak, karena anak adalah aset bagi orang tua di masa depan, terutama untuk masa di akhirat nanti sebagai penolong orang tua. Kemudian orang tua di sini diminta untuk mengawasi anak. Maksudnya adalah dalam hal mengawasi bukan berarti mengekang atau melarang pergaulan anak, tetapi membatasi batasan-batasan tertentu untuk anak, agar anak bisa berbuat hal-hal yang positif, tidak terjumus kepada hal-hal yang negatif, bahkan menjerumus kepada kegiatan kemaksiatan. Sebagaimana Allah telah menggambarkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha wa malaikati ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam tafsir Imam Ibnu Al-Jauzi menyampaikan bahwa maksudnya dari ayat ini adalah bahwa Allah menegaskan kepada kita, keluarga kita, untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan di dalam agama. Di sini ditegaskan bahwasanya sebagai orang tua kita harus membawa keluarga kita untuk tidak terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan, dengan cara mendidik mereka, mendidik diri kita sendiri agar anak berkembang sesuai dengan pola ajaran agama. Pada saat ini pergaulan sangat intens sekali dengan kehadiran
teknologi yang canggih yang didukung oleh media sosial. Oleh sebab itu, orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi anak dalam bermedia sosial. Terutama kita tahu bahwasanya warganet yang berada di dalam media sosial itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang karakter positif, ada yang karakter negatif. Yang membuat isi konten-konten dalam media sosial tersebut sangat berguna bagi kita dan juga menjerumuskan kita kepada perbuatan yang maksiat. Sehingga disinilah peran orang tua dalam mengawasi anak dalam bermedia sosial dengan cara membatasi mereka dalam bermain HP. Bukan berarti mereka sama sekali tidak bisa bermain HP, tapi membatasinya dalam hal-hal tertentu. Disinilah perlu peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak. Yang pertama, perannya adalah memberikan fondasi agama. Agama merupakan fondasi yang terpenting dari dalam diri manusia. Karena dengan agama mereka bisa berbentuk karakter manusia dengan baik, memahami perjalanan amal yang baik, yang membuat manusia bisa menjadi orang yang baik, yang berguna di masa depan mereka. Sebagaimana Nabi bersabda bahwa manusia yang diajarkan dengan sejarah agama akan beradab di masa depan. Seperti yang tercantum di dalam hadis Nabi yang berbunyi dari Jabir bin Samurah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengajaran seorang pada anaknya lebih baik daripada sedekah satu sak kurma. Kemudian hadis dari Ayub bin Musa dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pemberian orang tua terhadap anak yang lebih baik daripada akhlak yang baik atau adab yang baik. Di sini Nabi menekankan bahwasanya pengajaran agama lebih penting daripada bersedekah satu sak kurma. Artinya, disinilah pentingnya peran orang tua memahami bahwasanya anak adalah aset bagi mereka. Mereka bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga mementingkan kepentingan di mana anak sebagai tanggung jawab daripada orang tua. Yang kedua, yaitu mengedukasi anak bahaya dan manfaat dari pergaulan. Kita tahu pergaulan anak sekarang cukup sangat mengkhawatirkan, terutama mereka bermedia sosial. Di sini media sosial sangat mempengaruhi anak sama sekali di zaman teknologi yang canggih ini. Disinilah peran orang tua membatasi pergaulan anak, membatasi mereka dalam hal bermedia sosial. Mereka dipantau setiap berkala bagaimana mereka bermedia sosial, apakah isi konten-konten media sosial yang mereka lihat. Disinilah pentingnya orang tua harus melek teknologi, harus mengerti teknologi. Kalau tidak, orang tua akan ditipu oleh anak. Karena anak-anak sekarang lebih canggih daripada kita. Kalau kita juga tidak mengerti perkembangan zaman, maka hancurlah kita sebagai keluarga yang dimana anak-anak akan terpengaruh pada karakter mereka terhadap media sosial tersebut. Dimana orang tua tidak akan dipedulikan lagi. Karena begitu juga orang tua tidak acuh mana merasa canggung atau merasa segan kepada anak, atau mungkin mereka tidak mengerti dengan media sosial atau tidak mengerti dengan teknologi sehingga malas mengikuti perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, memantau pergaulan anak. Pergaulan anak sebagai pergaulan yang di masyarakat, di samping mereka bergaul dengan teman-teman lain, mereka juga bergaul dengan warganet, di mana kita tahu tadi saya sampaikan bahwasanya media sosial sangat berbahaya sekali bagi kita, bagi anak-anak yang tidak bisa menyaring apakah informasi itu penting atau tidak penting. Bagi mereka adalah kesenangan, di mana kesenangan itu sangat menggoda sekali, di mana anak-anak suka bermain game, suka melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi tontonan mereka, yang belum saatnya mereka menonton dan belum saatnya mereka mengerti apakah isi daripada konten-konten tersebut. Disinilah peran orang tua mengawasi dan melihat bagaimana anak bergaul, dengan siapa mereka bergaul. Kita perlu tahu bahwasanya lingkungan mana mereka bergaul. Kita perlu tahu juga dengan teman-teman anak-anak, dengan siapa mereka bergaul, sehingga kita tahu dan bisa menanyakan kepada teman-temannya apakah yang mereka perbuat di dalam pergaulan. Di sini penting juga bagi orang tua mengetahui teman-teman si anak, karena teman-teman si anak akan mempengaruhi mereka juga. Pentingnya
pergaulan itu adalah sangat hal yang baik, tapi membatasi pergaulan itu juga lebih penting. Bukan berarti mengekang atau larang sama sekali akan menyebabkan anak menjadi memberontak, karena mereka perlu bergaul secara sosial bagi perkembangan mereka di masa depan. Anak-anak yang tidak bergaul juga tidak baik, karena akan membuat mereka merasa terasing, merasa diri mereka tidak menjadi bagian daripada dunia sosial atau dunia dalam kemasyarakatan. Itulah pentingnya orang tua menyeimbangkan antara memberikan pergaulan dengan membatasi pergaulan, dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Untuk itu, bagi orang tua, mengertilah teknologi, mengertilah apa yang menjadi kebutuhan anak, karena harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan anak dengan kebutuhan yang mereka sampaikan, dengan tujuan kita agar mendidik anak menjadi orang baik sebagai aset bagi kita dalam hal dunia dan akhirat nantinya, terutama di akhirat, penolong bagi kita di masa-masa kita sulit. Doa anak merupakan doa yang paling penting yang akan kita terima pada saat kita tidak ada di dunia itu. Oleh karena itu, pergaulan anak harus diperhatikan dan fungsi orang tua harus mengawasi anak dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah berapa peran orang tua. Yang pertama, membangun fondasi agama yang didirikan pada saat mereka masih dunia anak-anak di masa dini. Kalau anak-anak sudah besar, cukup susah orang tua mendidik mereka. Pak, kata orang Minang, kadang payah beko, di mana anak-anak akan mengikuti berkembangnya di karakter mereka masing-masing. Oleh sebab itu, didiklah anak dari usia dini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.